Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pai B 2022. Jadi di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan materi tentang LGBT dan onani atau masturbasi. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Dea Ira Safitri dengan NIM 22531040 dan rekan saya Dewi Qur'ana dengan NIM 22531037. Oke, baik, di sini kami akan membahas mengenai penjelasan LGBT dan bagaimana penjelasan mengenai masturbasi. LGBT sendiri merupakan singkatan dari L lesbian, G gay, B bisex, dan T transgender. Lesbian sendiri adalah perempuan yang mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya atau disebut dengan perempuan homoseksual. Nah, kalau gay adalah lelaki yang mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya atau disebut dengan lelaki homoseksual. Kemudian ini bagaimana bisa disebut cenderung untuk melakukan hubungan seks dengan sesama jenis, yaitu bisa laki-laki dengan laki-laki maupun laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan perempuan. Kemudian ada transgender. Transgender sendiri adalah seseorang laki maupun perempuan yang akan berpenampilan sebagai perempuan akan berubah menjadi seorang laki. Banyak faktor penyebab dari LGBT sendiri. Ada dari faktor keluarga, faktor lingkungan dan pergaulan, faktor hormon dan biologis, dan faktor pendidikan dan moral. Pertama, faktor keluarga. Ketika anak mendapatkan perlakuan kasar dari salah satu orang tuanya, mengakibatkan kebencian dan trauma. Sikap orang tua terlalu mengidamkan untuk memiliki anak laki-laki atau perempuan, dan kurangnya didikan agama dan masalah seksual dari orang tua akan menyebabkan seseorang tersebut menjadi LGBT. Kemudian faktor lingkungan dan pergaulan. Dari kurangnya kasih sayang dari keluarga dan beranggapan bahwa temannya lebih pengertian, dan tanpa disadari ia mulai terjerumus menjadi seorang LGBT. Kemudian juga masuknya budaya luar dan yang mengubah pola pikir sebagian masyarakat. Kemudian ada faktor hormon dan biologis. Dalam dunia kesehatan, laki-laki normal kromosomnya itu XY dan wanita normal kromosomnya yaitu XX. Nah, beberapa kasus ditemukan pria dengan kromosom XXY yang berakibat berperilaku agak mirip dengan perilaku perempuan dari faktor hormon. Kemudian seorang dengan kadar testosteron yang rendah juga dapat merubah perilakunya seperti perempuan. Ketika laki-laki seharusnya hormon testosteronnya terpenuhi, ketika kurang maka dia akan berperilaku menyerupai perempuan. Kemudian dari faktor pendidikan dan moral, iman lemah dan rapuh membuat hal mengendalikan hawa nafsu jadi lemah dan juga mudah terjerumus. Nah, kemudian semakin banyak rangsangan seksual seperti majalah, video-video porno, itu juga akan menyebabkan seseorang tersebut menjadi LGBT. Kemudian faktor lainnya yaitu memberikan penjelasan masalah seksual yang dianggap sesuatu yang tabu. Nah, itu faktor-faktor penyebab LGBT. Kemudian bagaimana pandangan LGBT dalam ilmu pengetahuan dan Islam. Jadi dalam Islam, LGBT dikenal dengan istilah liwat atau gay, yang berarti perbuatan seksual antara laki-laki dengan laki-laki. Hal ini pernah terjadi pada zaman Nabi Lut yang dianggap perbuatan keji dan melampaui batas.
yang ada pada Quran surah Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Kemudian pandangan LGBT yang lesbian dalam Islam disebut dengan sihak, adalah hubungan cinta birahi sesama perempuan dengan saling membedakan anggota tubuhnya antara satu dengan yang lainnya. Terdapat pada Quran surah Al-Hijr ayat 70. Kemudian lanjut hukum LGBT dalam Islam. Dalam Islam, hukum LGBT ini yaitu haram atau tidak diperbolehkan sebab bertentangan dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan kodrat dan menyalahi fitrah manusia yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. LGBT bertentangan dengan perintah Allah untuk menikah. Di antaranya terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1-3, Quran surah Az-Zariyah ayat 49, Al-Qiyamah ayat 39, An-Nur 32, dan Al-Hujurat ayat 13, dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang menentang LGBT. Dalam Islam, hukuman LGBT dikutip dari kitab Rawai Al-Bayan karangan Syekh Muhammad Ali Ash-Sobuni bahwa para ulama fikih memandang perbuatan ini merupakan tindakan kriminal yang terkutuk, bahkan sejelek dan sehina-hinanya perbuatan. Tindakan ini bahkan lebih buruk daripada hewan, karena hampir tidak ditemukan hewan pejantan membuahi sesama pejantan. Maka bisa kita katakan orang seperti ini tuh adalah orang yang cacat moral. Kemudian para ulama memberikan beberapa pandangan dalam menetapkan hukuman bagi perilaku LGBT ini. Yang pertama yaitu dibunuh secara mutlak. Para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai hukuman bagi pelaku LGBT. Yang pertama yaitu dibunuh secara mutlak. Jadi penyodom atau yang disodom dibunuh secara mutlak, baik yang melakukan itu sebelum menikah ataupun sudah. Pendapat ini dikeluarkan oleh Imam Malik Ahmad dan satu pendapat Imam Syafi'i dengan mengacu kepada hadis yang berbunyi, siapa saja di antara kalian yang melakukan kaum Lut, maka bunuhlah, baik yang melakukan atau yang dilakukan. Kemudian para ulama juga berbeda pendapat dalam melaksanakan hukuman mati ini. Pertama, bunuh dengan cara dipenggal lehernya, kedua dirajam dengan batu, dan ketiga dilempar dari tempat yang tinggi. Kemudian keempat ditimpakan dengan robohan bangunan. Kemudian yang kedua ada dicambuk atau dirajam. Hukuman bagi para pelaku pembuatan kaum Nabi Lut ini sebagaimana hukuman zina, yakni dicambuk bagi orang yang belum menikah atau dirajam bagi yang telah menikah. Pendapat ini merupakan pendapat dari kalangan ulama Syafi'i. Kemudian yang ketiga ada dihukum dengan ta'zir. Para pelaku gay dihukum dengan ta'zir atau diberi peringatan baik dengan pukulan, diasingkan atau jenisnya yang bersifat peringatan. Pendapat ini dikeluarkan oleh para ulama kalangan Hanafi. Kemudian bagi para pelaku homoseksual dari kalangan wanita atau disebut dengan lesbian, jumhur ulama kecuali Imam Ahmad sepakat bahwa hukuman mereka hanyalah ditakzir. Adapun Imam Ahmad mengeluarkan pendapat bahwa hukuman mereka juga sama, dibunuh. Jadi hukuman di atas, hukuman ini tentu saja tidak berlaku di negara Indonesia karena negara kita merupakan negara hukum. Semua tindakan kriminal itu diatur melalui hukum. Akan tetapi bukan berarti tindakan tercela ini dapat semena-mena beredar di tanah air kita. Kita wajib menjaga diri dan beserta generasi anak cucu kita ke depannya agar terhindar dari penyakit yang merusak fitrah manusia. Baik, itu yang dapat saya sampaikan mengenai LGBT, dan kemudian materi selanjutnya yaitu onani ataupun masturbasi akan
dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Qur'ana dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai masturbasi. Pengertian masturbasi. Istilah masturbasi berasal dari bahasa Inggris masturbation. Menurut ahli hukum Islam, masturbasi disebut dengan al-istimna yang artinya onani atau perancapan. Pengertian onani ini sebenarnya adalah mengeluarkan air mani menggunakan tangan sendiri atau menggunakan anggota badan untuk mendapat kepuasan seks. Onani dalam Islam. Islam memandang sebagai suatu perbuatan yang tidak etis dan tidak pantas untuk dilakukan. Sedangkan para ahli hukum fikih berbeda pendapat tentang hukumnya. Pendapat pertama, ulama Maliki, Syafi'i, dan Zaidi mengharamkan hukumnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minin 23 ayat 5-7. Pendapat kedua, ulama Hanafi secara prinsip mengharamkan, tetapi wajib dilakukan berbuat onani demi menyelamatkan dirinya berbuat zina. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih, yakni wajib menempuh bahaya yang lebih ringan di antara dua bahaya. Pendapat ketiga, ulama Hambali mengharamkan onani, kecuali kalau orang takut berbuat zina. Menurut pendapat kedua dan ketiga, onani hanya boleh dilakukan ketika terpaksa dan harus dibatasi, seminimal mungkin penggunaannya. Sesuai kaidah fikih, yakni sesuatu yang diperbolehkan karena darurat hanya boleh sekedarnya saja. Kaidah fikih ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2 ayat 173. Pendapat keempat, Ibnu Hazm memandang makruh, tidak berdosa tetapi tidak etis. Pendapat kelima, Ibnu Abbas. Orang dahulu melakukannya pada waktu peperangan atau jauh dari keluarga dan istri. Hukumnya mubah berbuat onani ini berlaku baik untuk pria dan wanita. Kesimpulannya, onani adalah perbuatan mengeluarkan air mani dengan menggunakan anggota badan, misal tangan sendiri, untuk mencapai kepuasan seks tertentu. Dalam Islam, onani termasuk perbuatan tidak etis dan tidak pantas untuk dilakukan. Ada beberapa pandangan hukum fikih mengenai onani menurut ahli fikih, yakni ada yang mengharamkan, ada yang mubah,